Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tipe yang ketiga. Setelah yang pertama kita membahas tentang integral dari sin pangkat n x dx atau integral dari cos pangkat n x dx. Kemudian yang kedua kita membahas tentang integral sin pangkat mx dx cos pangkat n x dx. Nah, untuk yang tipe yang ketiga, di sini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama di sini menggunakan sin dan menggunakan cos. Kemudian tipe yang kedua dia menggunakan sin dan sin, dan yang terakhir dia menggunakan cos dan cos. Nah, ini adalah bentuk yang ketiga. Nah, pada saat Anda bertemu dengan soal yang seperti ini, maka yang Anda harus lakukan adalah yang pertama di sini dirubah bentuknya. Jadi di sini sudah ada di buku Anda bahwa sin dari mx cos nx itu sama dengan setengah dari sin m plus n x plus sin m min n x. Oke, selanjutnya untuk yang tipe yang kedua, saya tuliskan di sini. Dia berubah menjadi, kita tulis ya, sin mx sin nx ini berubah menjadi minus setengah dari cos m plus nx min cos m min nx. Oke, dan tipe yang terakhir, yang ketiga adalah cos mx cos nx ini berubah menjadi setengah dari cos m plus n x plus cos m min n x. Nah, ini adalah tipe soal untuk yang trigonometri yang menurut saya lebih mudah dibandingkan yang tipe 1 dan tipe kedua. Kenapa? Karena Anda hanya memerlukan dan memasukkan ke dalam persamaan. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah integral dari sin 2x cos 3x dx. Nah, untuk tipe yang kedua kita gunakan yang tipe kedua adalah integral sin y. Kita menggunakan y karena dari kemarin kita menggunakan x, kita ganti sekarang y. Kemudian sin 3y dy. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita akan kita rubah jadi 4 ya biar beda di sini. Angkanya berbeda-beda. Kita langsung menyelesaikan persamaan 1. Nah, di sini kita lihat dia sin dan cos, otomatis dia akan menggunakan tipe yang pertama. Oke, yang di sini karena dia sin dan cos, ini berubah menjadi di sini setengah, kita hanya memasukkan saja. Jadi berubah menjadi sin m plus n, jadi 2 ditambahkan 3 jadi 5x, kemudian plus sin di sini m min n, jadi 2 dikurangi 3 jadi min x, kemudian di dx. Perlu diingat ya, ini untuk semuanya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini Anda, saya hapus saja di sini. Anda mengeluarkan konstantanya kalau lebih mudah. Jadi setengah integral dari sin 5x. Di sini Anda perlu merubah, harus mengingat-ingat kembali tentang trigonometri bahwa sin min x itu sama dengan minus sin x. Kemudian dx. Oke. Setelah selesai, kita langsung eksekusi setengah dari integral sin 5x dx. Tadi perlu diingat ya, karena di sini pakai 5x, jadi kita tambahkan d 5x, maka kita harus menambahkan 1/5 di depannya. Oke, kemudian di sini minus setengah kita tetap pakai, kemudian integral sin x dx biasa saja. Di sini tidak ada masalah. Kemudian di sini hasilnya adalah 1/10. Di sini berubah menjadi integral dari sin adalah minus cos. Jadi minusnya di luar, minus cos
5x, kemudian di sini integral dari sin lagi adalah minus. Jadi minus ketemu minus plus setengah cos x plus c. Oke. Bisa dilihat ya, penyelesaiannya lebih mudah dibandingkan tipe sebelumnya. Selanjutnya ke tipe kedua. Di sini sin dan sin. Jadi kita menggunakan, kita lihat di sini sin dan sin. Jadi kita tipe kedua yang kita pakai. Ini akan berubah menjadi integral, di sini minus setengah, kemudian cos m plus n, jadi 1 plus 4 jadi 5y. Kemudian di sini jangan bingung ya, karena di sini menggunakan x saat saya mengganti dengan y. Anda jangan bingung. Jadi Anda harus merubah x-nya menjadi y. Seperti itu. Oke, 5y. Kemudian di sini minus, maaf, saya hapus saja. Minus di sini menjadi cos m-nya adalah 1 dikurangi 3. Jadi minus 3y dy. Oke. Seperti itu. Perlu diingat, jadi dikeluarkan semuanya ya. Ini harusnya dibeginikan karena dia milik semua. Jadi kita keluarkan, minus setengahnya dikeluarkan, integral dari cos 5y. Kemudian di sini disederhanakan. Perlu diingat kembali tentang trigonometri bahwa cos min x itu sama dengan cos x. Jadi dia tetap cos 3y dy. Nah, kita bisa selesaikan minus setengah. Sebenarnya tadi bisa diselesaikan tapi tidak apa-apa. Kita lihat lagi di sini cos 5y d 5y. Otomatis saya harus menambahkan di sini 1/5 karena saya tambahkan 5 di sini. Oke. Selanjutnya di sini minus setengah. Karena di sini negatif ketemu negatif jadi dia positif 1/2. Jadi integral dari cos 3y d 3y. Jadi berapa yang harus saya tambahkan? Karena di sini 3, di sini harus saya tambahkan 1/2 dikalikan 1/3. Seperti itu. Karena di sini cos 3x saya menambahkan d 3y. Nah, selanjutnya kita selesaikan di sini minus 1/10. Di sini integral dari cos adalah sin positif, sin 5y, kemudian plus 1/6. Integral dari cos adalah tadi sama ya, sin 3y plus c. Nah, bisa dilihat ini adalah tipe soal yang menurut saya lebih mudah dibandingkan tipe soal sebelumnya. Jadi pada saat Anda bertemu dengan tipe soal yang seperti ini, Anda harus benar mutlak. Jadi harus poin 100. Kenapa? Karena Anda tinggal memasukkan ke dalam persamaan. Seperti itu. Sekian materi untuk yang tipe ketiga. Kita lanjutkan ke tipe keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.